Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada pagi yang cerah dan berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, ada dalam keadaan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat mengisi dan memanfaatkannya di sisa waktu kita ini untuk kegiatan yang bernilai, amal soleh yang penuh berkah, sebagai pundi-pundi amal kebaikan bagi kita selama hidup di dunia yang fana ini, sebagai bekal kita hidup di akhirat kekal abadi selama-lamanya. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir, di akhirat kelak, kita mendapat syafaatnya. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahanlah melalui perantaraan kita sering-sering membaca sholawat, hati kita akan menjadi tenang, dan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting ialah mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Radio Ananta Praja Suara 99,9 FM yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam suasana Ramadan ini saya akan mengaitkan dengan akhlak manusia itu sendiri. Di satu sisi Ramadan tujuan utamanya ialah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, artinya tahan banting, tidak naik turun, dan stabil. Harapannya seperti itu.
Tapi dalam kenyataannya kadang-kadang kan keimanan kita itu masih cenderung labil. Dalam hal-hal tertentu kadang-kadang kita seolah-olah lupa bahwa ada Tuhan yang mengawasi gerak-gerik kita. Tapi di sisi lain kadang-kadang kita itu memang ingat sama Tuhan, sehingga layaknya perbuatan kita seperti malaikat saja. Ini mari kita usaha terus, kita ikhtiar terus, jangan berputus asa. Harus kita optimalkan terus kehidupan kita di dunia yang fana ini. Pemirsa, Allah menciptakan manusia itu sangat kompleks dan komplit. Coba kita lihat di kebun binatang, di Ragunan, di mana saja ya, itu beribu-ribu jenis ciptaan Allah. Coba kita bandingkan dengan manusia. Kita ini manusia ialah paling sempurna. Diberi akal, diberi nafsu. Sedangkan malaikat misalnya dibuat oleh Allah dari cahaya, hanya diberi akal saja, tidak diberi nafsu. Sehingga kalau malaikat itu selalu baik, itu wajar, karena memang malaikat hanya diberikan akal saja. Sama uang tidak butuh, sama wanita tidak open, tidak kerungu, dan lain sebagainya. Sehingga wajar malaikat kalau lurus-lurus saja kelakuannya. Tetapi sebaliknya, manusia diberi akal, diberi nafsu. Dari mulai tidur sampai bangun kembali, atau mulai bangun di pagi hari sampai tidur kembali, akal dan nafsu kita ini bergejolak seiring dengan godaan bunga-bunga dunia yang ada di dunia yang fana ini. Begitu juga kalau binatang misalnya. Kalau binatang itu kebalikan dari malaikat. Sapi misalnya, hanya dikasih nafsu saja, tidak disertai dengan akal. Sapi misalnya makannya setiap hari rumput atau dan sejenis rumputan lah begitu. Dia sapi tidak akan mikir ini rumput atau makanan yang rumput yang akan saya makan ini haram atau halal dan lain sebagainya. Dia tidak mikir, pokoknya asal ada makan saja. Begitu juga misalnya ayam jago umpamanya, itu juga sama, diberikan nafsu saja, tidak berikan akal. Kalau sudah datang syahwatnya, dia tidak akan melihat. Ada orang melihat enggak? Ada orang enggak di sekelilingnya? Dia tidak mikir, pokoknya kalau sudah datang nafsu syahwatnya, ya sudah digasak saja dimanapun dia berada. Itulah bedanya. Tetapi manusia, makhluk yang sempurna, seperti yang saya katakan di depan tadi, komplit dan kompleks. Manusia kalau lagi imannya stabil,
takwanya stabil, masih ingat sama Allah Tuhan yang Maha Esa, wah kelakuannya seperti malaikat beneran, bentuknya saja seperti manusia. Tetapi juga kalau sudah imannya lagi labil atau lagi turun, lagi terganggu, lupa sama Tuhan, lupa sama Allah, itu lebih puas dengan binatang sekalipun, lebih puas dengan binatang sekalipun. Kadang-kadang manusia saking puasnya, di samping kebutuhan pokok yang dimakan, itu malah aspal bisa dimakan, pertalit bisa dioplos, atau ya kasarannya bisa dimakan. Itu sungguh luar biasa. Begitulah manusia. Begitu juga dalam hal-hal tertentu lainnya, bahwa setan atau godaan di dunia yang fana ini sangat luar biasa teknik menggodanya, sehingga manusia sering terjerumus ke dalam hal yang hina dan akan membawa petaka, akan membawa sengsara di dunia sampai akhirat. Coba kita lihat sekarang, paling tidak ada tiga situasi dan keadaan yang sangat menganga di hadapan kita, yang patut kita sayangkan. Misalnya, kita terus terang saja, korupsi, begitu juga sebaliknya narkoba masih merajalela. Begitu juga sebaliknya, pornografi dan porno aksi masih juga terjadi. Sering kita melihat, misalnya kita di media sosial melihat pemandangan-pemandangan dan penampakan-penampakan yang sangat tidak sesuai dengan ajaran agama dan tidak sesuai dengan adat budaya bangsa. Begitu juga judi masih berjalan, malah cenderung masif yang kita rasakan. Mari di momentum ini kita bertekad bagaimana agar apa yang saya sebut tadi, fenomena atau gambaran yang ada tuh kita jadikan bahan renungan, bahan introspeksi bagi kita semua, agar hal-hal yang saya sebutkan seperti tadi itu tidak akan terjadi, agar kita selamat di dunia, bahagia di dunia. Otomatis juga nanti kalau kita sudah dapat menjalankan takwa dengan sebaik-baiknya di dunia, insya Allah balasannya di akhirat kelak, surga yang kita kekal abadi selama-lamanya. Marilah kita umat manusia, semua anak Adam dan Hawa, menjalani perintah yang kuasa serta menghindari larangannya. Semua yang di dunia ini kelak akan terbenam kembali. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan
dapat balasan. Pemirsa Radio Ananta Praja Suara 99,9 FM, demikian yang dapat saya sampaikan. Nada lagu atau lagu yang saya sampaikan tadi itu syair, liriknya itu menggambarkan bahwa kita hidup di dunia yang penuh godaan ini harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalah dengan rayuan dan godaan dunia, karena godaan dunia itu ialah sebagiannya ialah sandiwara belaka. Mari kita selalu perbaharui tekad kita terus-menerus, sebab apa yang kita laksanakan selama hidup di dunia ini ialah diawasi, ibaratnya diawasi dan dicatat oleh malaikat. Dan nanti di samping kita pertanggungjawabkan di dunia, kita juga nanti dihadapan oleh pengadilan Allah yang maha adil. Kita tidak akan bisa mengelak, karena seluruh panca indera kita ini akan menjadi saksinya.